Ya. Ada 3 pertanyaan. Dengan Bapak siapa Pak sebelum? Pak Tubuan. Pak Tubuan. Bapak Tubuan. Ya. Ya. Pertama ya saya ikuti perkembangan tentang health. Menteri Kesehatan bilang ada 3 besar ya, Pak. Yang sumber penyakit, antaranya kanker ya. Betul sekali. Dari sana. Nah, kanker itu kan bukan hanya 1-2 hari, tapi dari awal, dari keluarga sampai dengan proses. Nah, jadi bagaimana sekarang ini mahal ya? Bagaimana tindakan bukan hanya preventif tapi preventif. Sekarang kan DNA udah punah. Nah, saya dengar banyak di Australia itu yang sakit gula dengan sakit gula nggak boleh nikah. Baik. Nah itu ada nggak tindakan preventif? Kalau preventif tadi, tapi yang saya perlu lihat bagaimana pemerintah melakukan tindakan preventif. Nah yang satu. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa ini sudah sekian persen atau stadium berapa sudah sekian persen sudah lebih baik. Kalau saya sakit misalnya, saya bilang sama istri saya, udahlah lebih baik nggak usah berobat kemana-mana, ya bikin aja, kasih aja obat penenang supaya rasa sakit kurang. Karena cucu kan, ya lebih baik itu kasih buat anak cucu. Nah, yang ketiga, itu kan bicara ekonomis kan, supaya kan tergantung waletnya. Yang ketiga terakhir, Pak, ini apakah hoax atau bukan? Ada hubungan antara kanker prostat dengan hubungan seksual. Tapi nyatanya banyak orang tua-tua di Jepang ya, kok nggak masalah. Di Amerika yang mungkin banyak kanker, tapi di Jepang itu kan gaya hidup itu. Dan terakhir Pak, saya kan tiap hari jalan kaki dengan 11. Itu bahaya nggak ultraviolet itu? Karena tinggi, paling tinggi. Jam 11. Ya. Langsung dari yang pertama dulu. Makasih. Jadi 4 ya, bukan 3 ya. Bukan 4. Bonus. Jadi, yang nomor 1 itu kita uangnya untuk melakukan itu. Tapi sarananya ada. Kalau di Belanda, saya kebetulan beberapa kali ikut di sana. Kalau di sana kita bisa mapping DNA. Ya. Saya mapping DNA apa bakat saya. Kemungkinan di usia 50 akan dapat apa. Istri saya bisa. Terus kemudian apakah kita bisa menikah dengan posisi DNA seperti itu dan dihitung kemungkinan resiko anak-anak seperti apa. Itu di Belanda bisa. Harganya 10.000 euro. Nah, uang kita Republik ini belum cukup untuk itu. Jadi digeser. Akhirnya kita masuk ke preventif. Preventif adalah upaya negara untuk supaya masyarakatnya yang sadar untuk tidak melakukan ini, melakukan itu, makan ini, makan itu, aktivitas fisik itu. Jadi mereka baru sampai di preventif. Kalau deteksi ini, nah ternyata infrastruktur kesehatan kita belum cukup untuk mengendalikan deteksi dini di garis depan. Itu sebabnya puskesmas kalau di Bandung, Kota Bandung, termasuk juga istrinya Dr. Dodi di puskesmas itu mereka udah punya WhatsApp. Nah, terus mereka dilatih. Kebetulan kita sendiri yang melatih untuk gini loh caranya deteksi payudara, gini loh deteksi ovarium kita ajari. Gini loh caranya deteksi serviks kita ajari. Jadi baru sampai situ memang pemerintah belum bisa coverage semua. Kita dari Sabah sampai Papua, saya kebetulan 10 tahun di Papua. Ternyata memang Indonesia yang maju cuma di Pulau Jawa. Di lewat Bali sedikit udah nggak ada kehidupan yang normal lah, di bawah normal semuanya. Dan itu tidak bisa diharapkan untuk mereka melakukan deteksi dini gitu. Jadi makanya masuknya ke puskesmas. Terus yang kedua, pertanyaan kedua apa itu? Pertanyaan kedua, masalah Prostat. Ya. Kalau prostat itu nomor 1 sangat berkaitan dengan kolesterol nomor 1 itu. Tadi dicontohkan Jepang, Amerika, bagus karena di Jepang itu
kolesterol rendah dipakai karena mereka makan ikan. Lebih banyak ikan daripada daging. Mayoritas orang Jepang lebih banyak makan daging, makan ikan. Yang dibilang makan daging, kalau di Jepang juga makan daging, itu hanya level tertentu. Tapi mayoritas ikan. Ketika si orang Jepang itu pindah ke Amerika, migrasi, dan mereka hidup, pola hidupnya sama seperti orang Amerika, maka mereka mendapat kanker yang sama seperti orang Amerika. Itu sebabnya kita balik lagi, kolesterol adalah inti utama. Kalau kaitannya dengan keteraturan itu masih belum bisa dibuat penelitiannya. Jadi gini ya, laporan resmi bahwa hubungan teratur suami istri yang akan mengurangi prostat itu tidak serta-merta menyebabkan seseorang tidak dapat sehat prostat. Buktinya apa? Buktinya pastor nggak banyak sehat prostat. Pastor enggak ya? Iya, makanya pastor juga suka dimarahin. Ini buat apa? Pipis aja dimarahin. Nah, si pastor itu enggak ada sehat prostat. Jadi balik lagi memang yang paling logik sampai saat ini adalah batasan lemaknya dikendalikan, terutama LDL, lemak jelek. Triglycerid nggak apa? Triglycerid itu dari nasi biasanya, dan harus dicatat bahwa si lemak masuk sendiri, daging masuk sendiri nggak bikin apa-apa, tapi dia mediatornya itu karbohidrat. Jadi kalau makan nasi padang pasti dapat kolesterol, tapi kalau makan daging aja belum tentu kolesterol. Tapi maaf saya. Iya. Memang paling sulit Pak, saya itu kolesterol, saya banyak berpikir, bukan banyak menghafal, tapi banyak berpikir. Nah karena itu saya susah untuk menakar. Tiap 3 bulan saya lakukan. Tapi saya memerlukan saraf itu memerlukan kolesterol, betul nggak Pak? Nah itu kebutuhan itu. Tapi yang untuk supaya bisa balance dengan ADL itu memang HDL itu sulit sekali saya. Jadi kalau LDL itu diperolehnya dari lemak tidak jenuh. Tapi diproduksi oleh manusia dalam diri kita. Iya. Dikasih bahan dasarnya, ada mereka bentuk. Jadi kita gini, kita seperti olive oil. Itu LDL. Itu adalah kacang-kacangan. Itu selain asam urat itu LDL. Iya. Jadi tahu, tempe, kacang kedelai, kacang-kacang Jepang itu yang ini itu hasil akhirnya LDL. Kalau HDL yang buruk, yang diperlukan otak LDL. Oh, yang dibentuk otak LDL bukan HDL gitu. Jadi LDL yang diperlukan. Jadi kadar sedikit tapi manfaat. Gitu ya. Terus yang ketiga, Tadi itu yang pertanyaan ketiga. Sebenarnya pertanyaan kedua tadi adalah bagaimana saya tahu sudah stadium berapa dan the best treatment, jadi tidak perlu mengambilkan keuangan. Jadi gini, kalau kita mau waspada, lakukan general check up setahun sekali, suka tidak suka. Untuk laki-laki periksa PSA, kolesterol, PSA itu harus dilakukan. Kalau PSA-nya di atas normal, lakukan lanjutan USG prostat. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita beranggapan bahwa kita pernah melewati masa hidup yang gelap karena banyak rokok dan lain sebagainya, ketika usia 55 tahun ke atas kita CT scan paru-paru minimal sekali seumur hidup itu kita lakukan. Iya. Enggak, sekali aja. Begitu hasilnya bagus berarti pasti kedepannya bagus. Itu minimal setelah 55 tahun kita CT scan paru. Kalau untuk perempuan yaitu USG payudara dan USG abdomen, perut. Ya. Dan pap smear satu lagi 3. Jadi pap smear. Kalau pap smear itu rutin
setahun sekali minimal. Kalau 1 tahun itu baik, Ya. kita bisa mundur 1,5 tahun atau 2 tahun. Terus pemeriksaan darah rutin 6 bulan sekali. Apa saja dokter? Darah kan banyak. Profil lemak, Profil lemak, gula, gula. dan fungsi hati. Fungsi hati berkaitan dengan perlemakan hati, gitu kan. Nah, kalau gula, periksa gula, sekarang udah nggak zaman periksa gula puasa, gula 2 jam, nggak ada. 3 bulan. HbA1c. HbA1c itu mau kita makan, karena gini, kalau mau periksa darah biasa kita puasaan. Harusnya puasa jam 9 sampai jam 8 pagi kita periksa. Terus nggak makan, mau periksa darah. Jam 6 udah puasa. Ya kan, minum aja. Besok bagus itu, tapi kan kemarin mulai. Nah, jadi yang adil hanya HbA1c. Gitu. Nah, kalau kita mau tahu kita stadium itu urusan stadium kanker itu urusannya dengan ukuran tumor, keterlibatan kelenjar getah bening, dan ada penyebaran. Nah, sekarang kalau ada benjolan, katakanlah ada benjolan di payudara, di USG, terus katanya dokter USG, aduh ini bu ada benjolan nih, ibu konsultasi lanjutan ya. Nah, ukuran itu mempengaruhi diagnosa. Kalau ukurannya di bawah 2 cm itu stadium 1 kalau payudara. Kalau 2 sampai 5 cm stadium 2, di atas 5 cm stadium 3. Nah, kalau stadium 3 harapan untuk survive sampai 5 tahun asal dia mengobati dirinya lengkap itu di atas 50%. Di atas 50%. Itu sebabnya harus lengkap pengobatannya. Apa yang dimaksud lengkap? Kita harus menggunakan semua modalitas yang ada dan yang terbaik supaya kita memperoleh harapan bebas kankernya itu sama dengan di barat. Selama ini banyak obat-obat tidak ditanggung sama BPJS, sehingga tidak bisa sama standarnya dengan apa yang mereka kasih guidelines di barat. ABC di sini BPJS hanya kasih AB, C-nya nggak bisa. C-nya kenapa nggak bisa? BPJS bilang C baru bisa dikasih kalau sudah ada penyebaran. Wah, itu berat. Kenapa? Ya. Karena obat itu mahal. Berapa? Dulu 25 satu kali harus 14 kali. Sekarang 8 kali 14. 8 kali 14 satu orang. Kalau 5 orang rumah sakit tutup. Soalnya dia harus dana talangan. Balik lagi walet gak cukup itu. Mau jalan-jalan kemana juga gak cukup. Tapi Pak, di sini ada apa tulisannya? Ya. 5 years survival. Ya. Penderita kanker payudara misalkan stadiumnya adalah 99, 86 dan Ya, 28 ya. betul. 28% untuk penderita kankernya sudah metastatis ke organ yang lain. Ini Stadium 4. kata-kata ini. Iya betul. Itu stadium 4 yang Oh, itu yang 28%. Wah. Kalau 28% artinya dari 100 orang Ya. hanya 28 orang yang bisa lewat 5 tahun. Nah, 28 orang ini yang apa? Yang bisa memperoleh pengobatan paripurna lengkap sesuai dengan pedoman barat. Jadi misalnya udah stadium 4 harus dikasihnya A, B, C, D, E, F. Kita harus kasih semua. Nah, tapi balik lagi asuransi biasa atau BPJS. Kalau asuransi biasa average bisa A, B, C, D, E. Tapi kalau enggak hanya A, B, C. AB kalau AB 28% gol itu. Gitu betul. Gitu. Oke. Pak, yang belum satu Pak Ya. tadi mengenai Pak ini sekarang banyak dokter super yang mungkin mereka sekolah di Belanda itu kan apa anak masih apa dari 1 hari di kandungan sampai 9 bulan meta apa namanya dokter super spesialis yang bisa mengetahui perkembangan bayi. Nah,
apakah di situ juga preventif ada nggak kira-kira dok? Atau Ada. mungkin abors atau bagaimana kalau sudah Jadi terjadi? ini kalau di Akibat barat, ya. di barat urusan aborsi nggak rumit kayak di sini, Di sini. kecuali Katolik, Ya. kecuali mau nggak boleh aborsi. Ya. Jadi kalau di barat, di Belanda Ya. itu seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya si A udah bayar 10.000 euro, kita di mapping, Ya. istri di mapping, Ya. Anda nggak boleh punya anak, akhirnya punya anak. Nah, terus dimonitor, Ya. diambil cairannya, ternyata ini bayinya bakal jelek. Nah ini harus diaborsi. Di sana mah diaborsi aja, nggak pikir panjang. Kalau di sini aduh, kita berdoa aja lah moga-moga baik gitu kan, gitu kan, iya kan? Nah ternyata nggak baik ya, memang doa biasa aja nggak diterima, kalau doa susah ya. Nah, jadi itu yang menjadi negara berkembang gitu. Di Singapura aja belum dapat ini, semua panel itu belum bisa. Jadi yang bisa itu hanya di Amerika sama di Eropa Barat. Di Eropa Barat, Belanda. Kalau di Amerika udah umum lah, udah bagus. Jadi mapping itu sudah dilakukan. Kalau kita di Indonesia baru mulai dengan premarital consultation, jadi periksa lab gitu ya, mungkin ada talkshow atau apa ya, udah lumayan lah, tapi belum bisa periksa genetik, belum bisa. Karena saya tahu ini kepala dinas kesehatan dia ahli itu kan, super spesialis di Iya, bidang. tetapi Yang di ya, Barat. tetapi sarananya nggak ada sarana. Prodia udah mulai pemeriksaan DNA, Kalgen juga sudah mulai di Jakarta, kita udah mapping, tapi costnya terlalu besar. Jadi belum, kalau demand-nya terbatas, mereka nggak berkembang ya. Tapi kalau misalnya per bulan 10 orang, ya mereka akan berkembang terus gitu Pak ya? Pak, terima kasih Ya, kalau Pak. banyak pertanyaan. Tapi mungkin satu pertanyaan yang belum terjawab bro. Setengah 11 pagi supaya jalan bagaimana dengan sinar ultraviolet? Oh iya. Jadi ini jam 11 sampai jam 1 adalah sinar matahari terbaik untuk orang tua. Di atas 30-40 tahun, sinar yang paling baik adalah jam 11 sampai jam 1 15 menit. Karena vitamin D itu diperoleh di jam itu. Tetapi kalau untuk anak kecil itu jam 8 sampai jam 9. Kalau orang di atas 45 tahun itu jalannya jam 11 sampai jam 1 15 menit. Harus. Karena vitamin D yang rendah akan menyebabkan daya tahan kita rendah dan kita mudah terkena semua termasuk kanker. Termasuk COVID. Ya, termasuk COVID. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Nah, terima kasih Pak Teman. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Adik saya pun tahun 92 itu kena leukemia. Ketika itu waktu kami diberitahu oleh dokter bahwa penyakit leukemia, dokter pun belum tahu penyebabnya, 99,99%. Nah dengan berkembangnya waktu, sekarang sudah tahun 2023, waktu itu tahun 92 Pak, adik saya meninggal. Hanya bertahan 7 bulan dari leukemia, kanker darah ganas. Nah, sekarang ini apakah sudah diketahui Pak penyebabnya leukemia ini karena apa? Apakah karena turunan, karena virus? Nah itu Pak, apakah sudah Leukemia. Jadi sumber dari segala leukemia itu ada di tulang belakang, sumsum tulang belakang. Nah, di sumsum tulang belakang itu adalah proses pabrik dari pembentukan sel darah putih, sel darah merah, dan keping trombosit. Itu ada di sumsum tulang belakang. Ketika sumsum tulang belakangnya ada gangguan dan mayoritas itu karena genetik, memang ada, tetapi dia memang sulit dideteksi. Gejalanya biasanya demam, flu nggak hilang-hilang, di screening TB bukan, tipes bukan, tapi terus ketika diperiksa darah ternyata HB-nya rendah, sel darah merahnya rendah, sel darah putihnya tinggi, trombositnya rendah, nah atau sel darah putihnya rendah. Nah itu memang kegagalan dari pabrik di sumsum tulang. Sampai hari ini
pengobatan yang efektif hanya transplantasi sumsum tulang. Jadi pengobatan memang jenis-jenis obatnya sudah berkembang, tapi belum maksimal. Contoh yang paling mudah kita ingat adalah istrinya SBY, Ani Yudhoyono, itu leukemia. Nah, waktu adiknya yang tentara itu mau diambil sumsum tulangnya, ternyata ada bakat juga. Setelah diperiksa, jadi tidak bisa ditransplantasikan. Setelah 3 hari meninggal. Jadi memang leukemia dia bisa menyerang sejak bayi, sejak anak bulan lah, 9 bulan, 10 bulan, 3 tahun, 2 tahun, sampai yang usia tua gitu ya, dewasa. Tapi memang sampai hari ini leukemia belum tuntas penelitiannya, belum dapat obat yang akurat. Tapi kita ada satu kolega dokter anestesi itu kena leukemia. Dia dikasih obat tablet, harus 1 tablet 15 juta. 1 tablet 15 juta. Dia minum terus, dia minum. Suatu saat zaman COVID pasien turun, honorarium turun, nggak kebeli tuh obat 15 juta. 1 tablet 1 hari. Terus akhirnya gimana dia jual ini dapatlah buat sebulan, dia minum lagi, kena COVID, meninggal juga. Jadi ya memang hal itu obatnya ada dan dia bertahan, minum obat itu bertahan hampir 2 tahun. 2 tahun terus akhirnya enggak si leukemianya stable, tidak perburukan tapi masih bisa jalan. Tapi akhirnya meninggalnya karena COVID. Jadi obat mah ada. Kita kadang-kadang juga mendatangin dari Singapura, tapi umumnya kalau obat-obat target untuk kanker sih kita di Bandung sudah lengkap sekali. Dari mulai yang 8 juta sampai yang 120 sekali injeksi, sekali diberi per infus ada. Dan yang 120 itu harus dikasihnya 12 kali. Jadi perbendaharaan obat kita udah ada, tapi sayangnya memang nggak ditanggung BPJS. Itu aja Pak, terima kasih. Boleh. Saya setiap general check up setiap tahun dari masih aktif. Itu selalu suspek deliver lah. Mungkin minta tips Bapak gimana supaya mungkin berkurang. Kalau yang saya dengar nggak bisa sampai hilang gitu. Mungkin apa tindakan itu supaya ini tidak menambah, tidak bertambah gitu. Ya, makasih Pak. Itu yang sering juga ya. Jadi fatty liver itu adalah cikal bakal gangguan liver. Jadi fatty liver nggak boleh ada. Fatty liver itu berasal dari konsumsi karbohidrat yang tinggi dan kolesterol yang tinggi. Jadi 2 itu harus dikendalikan. Kalau kolesterolnya tinggi harus minum obat supaya jadi rendah. Jadi jangan 200 dianggap normal 200 nggak normal Pak. Yang normal itu 150. Jadi jangan membuat, karena kita seringkali buat batasan sendiri nih. Pasien kan suka pintar-pintar ya Pak ya. Terus buat batasan sendiri, ini mah normal lah, segini mah udah biasa katanya. Enggak, batasan normalnya 150 gitu. Terus LDL 100, ya kan? Triglycerid yang ideal juga 150. Nggak bisa tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi dia nyimpan barang itu di lever. Lever kan gudang kita buat ini. Di lever ini disimpan di gudang kita itu lever. Terus kita nggak pernah divisit, nggak kayak Bulog kita kan beras habis aja kan. Jadi gudang kosong. Ini mah gudang penuh terus. Bapak levernya tuh gudang ada terus. Bapak isi terus. Jadi nggak pernah kosong si levernya. Nah, jadi upaya apa supaya si levernya barang di lever Bapak itu berkurang? Bapak harus buat badan Bapak divisit lemak dan divisit karbohidrat supaya
gudang bapak itu dikeluarin itunya, simpanannya. Kalau enggak deposit terus jadi fatty liver. Nah, upayanya apa? Input dikurangi, pembakaran diperbanyak. Ya, di barat ini saya juga sharing di beberapa kali. Di barat sudah ada aturan ini apa? Pengenalan baru, yaitu intermediate fasting 14 jam, 8 jam, 12. Artinya gini, kalau yang 12 makan, 12 puasa. 14-8, kalau dia naik kelas 14-8, 14 jam puasa, 8 makan. Jadi misalnya terakhir makan jam 6 pagi, nanti nggak makan sama sekali sampai 6 sore sampai 6 pagi. Itu rutin. Itu lebih baik daripada diet. Jadi selama 6 jam open, selama 12 jam open makan aja. Terus nanti begitu waktunya fasting. Gitu. Itu laporannya di banyak jurnal, bisa dibuka di internet. Intermediate fasting paling bagus dibanding dengan diet. Ditambah dengan olahraga, jalan, misalnya 10.000 langkah satu hari. Tapi semuanya harus dijalankan, nggak bisa dibayangkan. Kalau yang udah mah biasa dibayangkan. Misalnya udahlah 10.000 mah tidur lagi. Ya, Niatnya besar. Niat besar. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Ada yang pertanyaan lagi? Baik, silakan. Kak Ipan kena kanker payudara, Dok. Saya tadi dengar ada kali itu, tapi programnya BPJS sih. Apakah bisa kita sendiri beli untuk obat yang 14 kali itu? Tapi program pengobatan BPJS mah masih tetap berlangsung gitu. Ya. Makasih. Biasanya kalau ada program itu berarti kemoterapinya 6 kali biasanya, terus lanjutannya imunoterapi. Imunoterapi kalau di BPJS janjinya baru akan di-approve 8 kali. Kalau catat ya, baru di-approve 8 kali kalau ada penyebaran. Kalau nggak ada penyebaran nggak diperoleh obat. Tetapi secara pengetahuan guidelines SOP di barat, di Amerika itu harus dikasih sejak ada data bahwa memang harus diperoleh obat itu. Kalau yang dilayani dengan BPJS, maka obat kemonya pakai BPJS, imunoterapinya silahkan beli sendiri dengan harga BPJS, karena sebenarnya ada itu harga BPJS dengan harga BPJS untuk diberikan bersama-sama sampai 14 hari. Jadi bisa aja. Bisa berbarengan. Bisa. Karena itu harus, mau tidak mau harus. Jadi waktu itu sulit didapat juga itu ya. Iya, nggak sulit sih sebenarnya. Untuk beberapa center pemberian, misalnya ya kalau Hasan Sadikin, Santosa Koko, Santosa Sentral itu biasanya bisa. Tergantung dokternya mau bantuin ngurus nggak. Kalau kita misalnya di Hasan Sadikin itu bisa diperoleh. Karena gini, kalau beli itu berarti harus ada inovasi, karena sebenarnya obat itu kan nggak boleh dijual, tetapi tidak ada approval dari BPJS. Jadi memang kebijakan dari rumah sakitnya. Kalau rumah sakit memang izinkan, bisa, pasti bisa. Di Kota Bogor? Bogor, maaf, di Bogor ada bedah tumornya nggak, Bu? Kalau ada bedah tumornya biasa bisa, karena ada beberapa kota yang tidak ada bedah tumornya. Sementara Bogor ada ya, nah, berarti bisa lah. Di rumah sakit mana Bogornya? Di apa? Pelayanannya di rumah sakit mana? Pelayanannya di... Karena rumah sakit kan banyak ya di Bogor ya, dan hanya beberapa rumah sakit aja yang melayani. Tapi sebenarnya obatnya ada lah, bisa diadakan di Garut aja bisa, di Bogor lebih besar dari Garut ya. Bisa ya. Karena obat itu
bisa ditransportasi dan di depo oleh si apotek. Kalau pasiennya udah akan harus dapat, dia tinggal minta diantar terus diberi. Itu ya, Bi? Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Monty. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat Dokter Monty. Kalau nanti ada yang mau private consultation dengan Dokter Monty boleh habis ini. Tapi mungkin untuk presentasi hari ini kami cukupkan dulu sampai di sini. Tipsnya mungkin dari Dokter Monty terakhir, bagaimana apa yang harus kami bawa pulang dari ruangan OCBC NSP ini terkait kanker ini. Terima kasih. Jadi di akhir sebelum kita akhiri, saya hanya pesan, upayakan, biasakan untuk selalu melakukan general check up. Dan general check up itu tidak lagi general check up yang sederhana. Sekarang kita udah kenalkan 3 penyakit terbanyak di laki, 3 penyakit terbanyak di perempuan. Lakukan general check up terhadap mereka supaya kita tidak terbebani terlambat. Sekali lagi, deteksi dini bukan mencegah. Mencegahnya lifestyle dirubah, pola hidup, makan, gerak, aktivitas fisik, itu yang dirubah. Tapi kalau deteksi dini, tujuannya memperoleh sedini mungkin. Karena kalau sedini mungkin, misal di payudara, sedini mungkin nih datanya stadium 1 atau stadium di bawah 1, itu ada tuh kanker in situ namanya, awal sekali. Itu nggak usah dibuang payudara. Jangan-jangan kalau stadium 1 hanya diambil benjolannya aja, terus disinar selesai. Tetapi kalau terlambat, jadi harus operasi, di kemo, imunoterapi. Nah itu biasanya udah stadium 2 ke atas tuh. Kalau stadium 3 lebih banyak lagi. Jadi kalau makin awal datangnya, jangan-jangan hanya operasi aja, nggak kemo, hanya minum tablet. Cuma bukan tidak ngerti kalau saya pahami. Cuma kadang-kadang takut. Lewat hari ini saya kasih tahu, kanker payudara tidak selalu di kemo kalau datangnya awal gitu aja. Kalau datangnya telat, semua radiasi, kemo, semua dikasih. Tapi kalau datangnya awal, mungkin hanya operasi selesai. Bahkan operasi juga nggak diangkat semua. Jadi hati-hati. Keraguan-raguan operasi, ini dioperasi nggak tahu, jangan ya, gimana kalau dioperasi? Itu bisa tanya ke survivor saya di sini. Itu awal mereka mau putusin kalau operasi nggak bisa dioperasi nggak ya, dioperasi nggak ya, itu bisa ditanyain. Itu terus wah berat lah. Tapi begitu udah dioperasi, aman. Bahkan lagi kalau gitu yang satunya dioperasi juga deh. Gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih Dr. Monty. Jadi penting sekali Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan Dr. Monty, bentuk investasi kita terhadap kesehatan kita dengan melalui deteksi ini, general check up, menghemat banyak hal, menghemat pengeluaran apabila kita kena sakit, walaupun terkesan mahal tidak ditanggung oleh BPJS, tapi ternyata deteksi ini sangat penting. Semoga semua yang ada di sini tetap diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan sampai bertemu di acara bersama-sama di kemudian hari. Kami kembalikan kepada pembicara. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan di sini. Saya Yeni sebagai Presiden Klub dari Rotary Club Bandung Braga Metropolitan. Senang sekali ya kita sudah mendengar Dr. Monty. Saya akan menjelaskan sedikit Rotary Club. Rotary Club itu adalah organisasi kemanusiaan di mana kita ada bergerak di 7 area fokus macam-macam, salah satunya yaitu pencegahan penyakit, kemudian mengenai lingkungan, pendidikan ibu dan anak, dan banyak lagi pendidikan, pengembangan ekonomi, pelayaran. Nah, ada 7 area yang kita ini. Nah, di sini adalah wadah untuk kita yang ingin berbagi, untuk
berbagi dengan kita masing-masing, dengan kapasitas kita masing-masing untuk berbagi. Karena istilahnya uang 100.000 mungkin nggak berarti apa-apa, tapi kalau kita tergabung dalam Rotary mungkin itu bisa jadi sesuatu. Dan salah satu yang bisa kita wujudkan adalah kita bisa menyumbangkan alat USG yang bisa kita pergunakan nanti. Nah, itu saja sekedar ini perkenalan mengenai Rotary Club. Mungkin kalau mau lebih jelas nanti bisa tanya ke saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Jenny. Untuk sedikit informasi tambahan untuk konsultasi lebih lanjut dan screening kita berikan dalam bentuk voucher ya Bapak Ibu. Nanti bisa diminta sama ke Ibu Rizka di belakang. Nanti kita kasihkan vouchernya kayak gini. Oke, dengan berakhirnya dengan demikian rangkaian acara pada hari ini kita tutup. Semoga Dr. Monty dan Rotary dan Priangan Cancer Care dan rekan-rekan OCBC semua. Sampai ketemu di event selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.